Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illahu rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah wal aba wal abna hayakumullah barakallahu fikum. Sallallahu alaihi wasallam kitab Al-Irsyad ila Sahihil I'tiqad di Syekh Shalih Al-Fauzan fidhillah ta'ala. Dan kemarin kita masuk kepada asyirku fit tawakkul, kesyirikan dalam perkara tawakal, ya. Dan kita lanjutkan ucapan beliau di halaman 76 di sini. Berkata Syekh Shalih Al-Fauzan fidhillah ta'ala, wa tawakkul 'ala Allah subhanahu la yunafi sya'ya fil asbab wal akhdha biha. Tawakal kemarin bersandar, berserah diri, bergantung ya hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mendapatkan manfaat atau mencegah terhindar dari musibah. Dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala tidak menafikan, tidak menghilangkan, tidak meniadakan ikhtiar, usaha. Ini harus ada usaha, ikhtiar. Baik, fil asbab, di dalam jalankan sebabnya, jalankan sebab, wal akhdhu biha, dan juga mengambil sebab itu. Jadi harus ada sebab, tidak usah tawakal pada Allah saja, ya, tapi jalankan usaha sebabnya. Fa inna Allah subhanahu qaddara maqdurat al-marbubatan bi asbab. Karena sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan, menentukan takdir-takdir yang diikat dengan sebab-sebab, ya, dikaitkan dengan sebab-sebabnya. Wa qad amara Allah tabaraka wa ta'ala bita'ati al-asbab, bita'ati al-asbabi ma'a amrihi bitawakkul. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala, Allah tabaraka wa taala itu memerintahkan kita untuk mengambil sebab-sebab. Ya, ini bahasa di pelajaran kita, mengambil sebab. Ya, sebab itu usaha, ikhtiar. Ya. Bersamaan Allah perintahkan tawakal. Jadi dua-duanya, tawakal dan mengambil sebabnya. Fal akhdhu bil asbab ta'atun lillah. Dan mengambil asbab itu, menjalankan sebab-sebab, ikhtiar itu termasuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Li'anna Allah amara bidzalik, karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan demikian sebut, wa huwa min amalil jawarih, dan sebab-sebab itu termasuk amalan anggota badan. Jalankan usahanya. Wa tawakkul min amalil qalb, sedangkan tawakal termasuk amalan hati. Jadi amalan badan ya, amalan hati ya juga, dua-duanya. Baik. Wa huwa alimanu billah, dan ini termasuk keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak bertawakal itu menafikan keimanan. Syarat orang beriman harus tawakal. Kalau tidak tawakal bukan orang beriman, gitu. Ya, ini perkara besar. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu khudhu hizrakum. Wahai orang yang beriman, khudhu hizrakum, karena ambillah sebab usaha, ya, siap siaga untuk menghadapi perang. Jadi siapin kekuatan kita, latihan perang, siapin senjata, siapin pasukan, itu ambil usaha seperti itu. Wa qala ta'ala, ini perang tapi enggak ada usahanya. Orang pakai pesawat tempur, pakai tank, kita pakai ketapel, batu, ya kan enggak masuk. Ya, belum saatnya untuk jihad, jangan jihad dulu, siapin kekuatan dulu, jalankan sebab. Kita mau bantu orang, tawakal pada Allah tapi dengan batu, ya enggak masuk seperti itu. Ya, nah, jalankan sebab maksimal dulu. Wa qala ta'ala wa'idda lahum mastata'tum min quwwah. Kalian persiapkan ya untuk menghadapi mereka semampu kalian dengan kekuatan, power. Juga siapa yang pasukan dulu punya kemampuan. Sekarang jujur kalau muslim lemah sekarang, lemah.
Semua kita hadapin Amerika, Eropa semua dihadapin. Enggak salah. Nah, sekarang kita mempersiapkan diri untuk melakukan itu, siapin power. Ya, ini belum ada. Kalau boleh perang-perang aja, ngapain Rasulullah lama-lama di Mekah dulu? Ya, kenapa tidak langsung jihad? Ya, lah, pergi Rasulullah hijrah ke Madinah kan? Udah 13 tahun dakwah coba. 13 tahun dakwah di Makkah itu. Di malah disuruh hijrah. Kok pakai ilmu sekarang? Ngapain takut kita? Ayo bersatu kita lawan kafir. Itu. Ya, nah seperti itu. Wa qala ta'ala fa idza qudiyatis shalatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Dan jika kalian salat telah diselesaikan, telah selesai melakukan salat subuh, maka bertebaranlah kalian di muka bumi ini dan carilah keutamaan Allah. Suruh jalan. Tidak bisa sholat kita dah duduk aja di masjid, tidur di masjid, datang rezeki dari langit gitu. Tidak bisa, usaha jalan. Ini ayat-ayatnya sebutkan tentang perkara seperti itu. Wa qala ba'dul ulama man ta'ana fi harakah yakni fi sa'i wal kasbi wal akhdhi bil asbab faqad ta'ana fi sunnah wa man ta'ana fi tawakkul ya pada sampai mencela melakukan kegiatan usaha, ya, usaha ikhtiar menjalankan sebab. Kok dia nggak mau nih, diingkari ini mencela dia, udah rezeki dari Allah. Berarti kita dakwah, ya, yang ngasih rezeki anak istri kita tuh Allah itu, ya, gaya mereka. Tawakal sekali ini, berarti dia telah mencela sunnah, ya, telah mencela sunnah. Dan barang siapa yang mencela tawakal, faqad ta'ana fil iman. Dan siapa yang mencela tawakal, maka dia telah mencela keimanan. Ya, tawakal wajib, sudah kita jalankan usaha maksimal. Setelah itu baru serahkan hasilnya pada Allah. Hati yang kita sandarkan pada Allah. Jangan kita bersandar pada sebab. Saya karena sudah naruh tambam di situ, udah ratusan tambam itu pasti dapat ini. Belum tentu. Ya, mau hitungan kalkulasi kita itu 99,99% sukses. Bisa jadi dengan faktor X ya 0,001%-nya hancur semuanya. Bisa. Ya, maka jangan diingkari dua-dua perkara. Iman, ya, beriman kepada tawakal, kita tawakal dan juga jalankan sebab. Maksimal sebab, harus profesional dalam kerja, itu kita mau kan ya. Benar-benar semampu kita, kuat yang semaksimal mungkin. Jangan pingin untung gede, upahnya besar tapi kerjanya enak-enak aja. Kalau makan berpeluh, kok kerja gak berpeluh ya kan. Ini kan tidak enak juga seperti itu. Ini beda ya. Qala Imam Ibnu Rajab rahimahullah wal a'malu allati ya'maluha abdu salasatu aqsam. Kita lihat. Amalan-amalan yang dilakukan oleh seorang hamba itu ada 3 macam. Ahaduha, ya, salah satu dari 3 perkara tersebut, at-ta'atu allati amarallahu biha ibadahu wa ja'alaha sababan lin najah minan nar wa dukhuli jannah. Ketaatan, ya, ini keamalan yang dilakukan maksudnya ketaatan. Yang Allah perintahkan kita melakukan ketaatan, seorang hamba itu diperintahkan melakukan ketaatan dan Allah menjadikan ketaatan ini sebagai sebab untuk selamat di neraka dan masuk surga. Jadi kok pingin masuk surga, selamat di neraka, taat sama Allah. Dia pingin angan-angannya hidup wafaya, mati masuk surga, kan enak dia aja ya. Nggak bisa kayak gitu. Harus jalankan sebabnya. Ya, ikhtiar, usaha dia, lakukan ketaatan. Apa yang Allah perintahkan, jalankan. Ya. Fa hadza la budda min fi'lihi ma tawakkul Allah. Dan ini harus dilakukan, ketaatan itu harus dilakukan, wajib dilakukan bersamaan dia tawakal. Jangan juga bersandar, aku kan sudah jihad, aku sudah sholat, sudah haji, pasti masuk surga. Tidak ada jaminan. Gitu. Ya, jangan juga kibir seperti itu. Harus tawakal pada Allah, serahkan hasilnya. Mau tahu di amal-amal kita banyak penyakitnya, riya, sum'ah, ujubnya bisa merusak. Nauzubillah, nanti perkara yang lainnya, kesyirikan, kekufuran dia lakukan batal semua amalan-amalan tersebut. Ya, nih. Jadi wal isti'anatu bihi, dan juga minta tolong pada Allah dalam melaksanakan sebab ketaatan tersebut untuk bisa kita masuk surga dan terhindar dari neraka tersebut. Minta tolong pada Allah. Allah yang akan berikan kekuatan itu. Fa innahu la haula wala quwwata illa billah, karena tidak ada daya, upaya, kekuatan itu kecuali dari Allah. Kalau bukan kekuatan Allah, enggak tahu kita, enggak kuat kita melaksanakan ketaatan tersebut. Maka tawakal
ya pada Allah dan minta tolong. Maka Rasulullah coba diamalkan aja. Kalau kita praktekkan sehari-hari, Rasulullah kan tiap keluar rumah baca doa kan. Nah kita coba rasapi, renungkan doa itu tiap hari. Dia tawakal itu bukan perkara dunia aja, perkara akhirat juga. Amalan gitu dia, amalan dunia dan amal akhirat. Rasulullah keluar rumah, Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Pakai Bismillah itu udah sering kita sampaikan mana ya. Aku minta tolong, minta keberkahan dengan seluruh nama-nama yang Allah miliki. Coba isti'anah dengan Bismillah, dengan nama Allah. Nama Allah banyak, tidak 99 nama. Itu bukan pembatasan. Ya, nama Allah tidak terbatas. 99 itu yang disebutkan aja. Pada siapa yang menjaganya, innalillahi tis'a wa tis'ina isman man ahsaha dakhala jannah. Allah memiliki 99 nama. Pada siapa yang menghafalnya, mengamalkannya, maka dia masuk surga. Ini bukan pembatasan. Ya, sebagaimana aku punya uang 100.000 yang mau aku infakkan kepada daurah masyayikh misalnya kan. Terus apa yang kita pahami uang kita cuma 100.000? Enggak. Nah, cuman yang dipersiapkan untuk itu 100 cuman. Itu juga. Yang Allah amalkan 99 ini. Sedangkan nama Allah banyak. Yang sebagaimana dia hadis tentang doa gundah gulana itu. Ya, di antara matanya Asalullah bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi ilmi ghaibi indak. Dan seterusnya dari hadis tersebut. Aku mohon kepada Allah dengan nama-nama yang Allah miliki, yang Allah berikan nama untuk dirinya, yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, atau Allah ajarkan kepada hambanya, yaitu Rasulullah SAW, atau dengan nama-nama yang Allah simpan di alam gaibnya. Nggak tahu gitu. Alam gaib banyak. Nah, nama sifat Allah. Nah, ini menunjukkan nama sifat Allah bukan terbatas 99. Nah, ini kita berdoa dengan Bismillah itu. Baca Bismillah itu besar sebenarnya. Kemudian tawakal tu Allah, aku berserah diri, bergantung seluruh amalan itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, hasilnya amalan hati kita. Dan tidak ada daya upaya kecuali kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kekuatan untuk jalankan sebab itu. Ya. Wa ma syaa kana wa ma lam yasha lam yakun. Ya, dia juga amalan tersebut jika Allah kehendaki jadi dia. Jika Allah enggak kehendaki enggak jadi juga. Kita punya keinginan, tapi keinginan kehendak kita belum tentu tercapai. Ya, semua itu takdir Allah. Allah memberikan kekuatan, kesempatan, kemampuan di situ. Faman qassara fi syai'in min dzalik, maka barang siapa yang mengurangi dari perkara tawakal ini, ya, ikhtiar, istahaqqal uqubah fid dunya wal akhirah, maka dia berhak untuk mendapatkan hukuman di dunia dan akhirat, qadaran wa syar'an, baik secara takdir dia kena ataupun secara syariat dia akan kena. Qala Yusuf ibn Asbad, yuqalu i'mal amala rajulin la yanjihi illa amaluh wa tawakkala rajulin la yusibuhu illa ma kutiba lahu. Ini kurang lebih ucapan beliau dari Yusuf ibn Asbad rahimahullah. Dikatakan, beramalah kalian seperti amalan seseorang yang dia sangat yakin tidak ada yang bisa menyelamatkan dia kecuali amalan. Ya, ini beramal, kita melakukan amalan, ya, dan suatu amalan yang kita yakin tidak akan selamat kita di situ kecuali amalan kita akan menyelamatkan kita. Dan juga tawakallah, seperti tawakal seseorang yang dia yakin seyakin-yakinnya tidak akan menimpa musibah ini kecuali apa-apa yang telah Allah tulis untuk dia. Ya, tawakal pada Allah, yakin jalan aja bismillah. Takdirkan kita gagal itu udah takdir. Ya, tapi jalankan tawakal yang kuat. Ya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini amalan yang pertama, ketaatan. Ya, untuk bisa selamat dari surga, dari neraka atau masuk surga itu dengan ketaatan. Jalankan usaha. Dengan tawakal aja. Wasan yang kedua, amalan manusia tersebut, ma'jurallahu 'adah bihi fid dunya wa amara ibadahu bitta'atih. Ya, perkara-perkara yang Allah lakukan, jalankan sebagai adat bagi manusia yang mereka lakukan di dunia, dan Allah perintahkan hamba-hambanya untuk mengambil sebab-sebab tersebut. Seperti makan kita akal akli indal ju', seperti makan ketika lapar kita jalankan sebab, beli beras, ambil piring, masak, ini semuanya, ya, semuanya jalankan sebab. Nah, mungkin kita lapar, tawakal aja lah, nggak usah gitu, nggak kan kenyang itu. Gitu juga wa syurbu inda atash, minum ketika kita haus,
usahalah. Ambil gelasnya, pergi ke dapur nih, ya, atau beli minuman, ini tuh ada usaha. Wal istizlal minal har, atau kita berteduh dari panas, berteduhlah dengan payung di pohon atau mobil kendaraan yang lainnya. Atau tadfi'atu minal bar, ataupun kita ingin menghangatkan tubuh kita, badan kita dari rasa dingin, ya, bisa dengan bakar-bakaran atau dengan pakai jaket, pakai ini, itu jalankan sebab. Ya, ini semuanya sebabnya kebiasaan. Wa nahu dzalik, atau semisal dengan itu, fa hadza aidan wajibun alam. Dan ini wajib, yang ambil ke sebab itu wajib. Ya, jalankan sebab seperti itu wajib. Ya, taati asbab, untuk mengambil sebab. Nyampe lapar makan, carilah. Ya, usaha kita beli beras, beli ini semuanya jangan kesan. Wa man qassara fihi hatta tadarru bi tarkihi min al-qudrah ala istimalihi fa huwa mufritun yastahiqul uqubah. Barang siapa yang mengurang-urangi perkara ini atau menganggap remeh perkara ngambil sebab, dan itu membahayakan kepada dirinya dalam keadaan dia mampu untuk melakukan. Dia mau makan, ya Allah yang ngasih kekenyangan Allah, yang ngasih kesehatan Allah. Nah, dia nggak mau usaha untuk makan yang sehat, untuk cari minuman yang sehat gitu. Nggak mau dia, dalam keadaan mampu. Ya, bagi dia telah ekstrim, berlebihan, dan berhak mendapatkan hukuman dia. Ya, dapatkan hukuman nanti dia. Jalankan, tidak boleh kita menganiaya diri kita juga. Badan ini punya hak, mata punya hak. Haknya untuk istirahat, jangan pakai begadang terus. Ya, pakai juga ada. Ini semua akan dipertanggungjawabkan juga. Ya, ada haknya. Lakin Allah subhanahu yuqawi ba'dal ibadihi min dzalika ala ma yuqawi alaihi ghairah. Dan Allah, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala karena menguatkan, memberikan kekuatan kepada sebagian hamba-hambanya, ya, dengan suatu kekuatan yang orang lain enggak dapat. Nah, beda-beda kan, kekuatan kita masing-masing beda-beda. Ya, seseorang tuh kadang kuat dalam masalah ibadah, yang satunya lemah, yang satunya kuat untuk nahan dari keharaman, yang satunya nggak sanggup, yang satunya sabar dari musibah, yang satunya nggak sabar. Ini beda-beda, punya kekuatan masing-masing. Ya, fa idza amila bi muqtada quwwatihi allati ihtassa biha an ghairihi, maka jika dia beramal dengan sesuai dengan kekuatan yang Allah khususkan untuk dia tanpa yang lainnya, maka ini tidak mengapa, tidak bikin dosa bagi dia. Ya, masing-masing punya kekuatan yang berbeda. Walihada kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuwasilu fi siyam. Nah, dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau puasa wasal. Wasal, puasa di terbit fajar sampai terbenam matahari. Berbuka beliau lanjut puasa lagi. Tapi sahur subuh lagi. Nanti sahur puasa lagi. Terus ya, itu sambung. Wa yanha dzalika ashabahu, tapi beliau melarang para sahabatnya untuk melakukan itu. Kita enggak boleh umatnya puasa wasal, enggak boleh. Puasa ini sampai terbenam matahari dah, harus berbuka lagi. Enggak boleh lanjutin puasa lagi, nyambung puasa. Ya, karena Nabi kata apa? Inni lastu ka hayatikum, inni ut'amu wa usqa. Aku tidak seperti keadaan kalian, aku diberi makan, aku diberi minum. Ya. Aku diberi makan, aku diberi minum, kata Rasulullah SAW. Kuat bilang. Nah, maka Rasulullah juga wajib untuk salat witir, salat malam wajib Rasulullah. Setiap malam dia salat tahajud. Kalau dibilang tahajud. Ya, salat malam, salat qiyamul lail malam. Tapi yang Rasulullah dari habis Isya sampai subuh ada, tapi tidak selalu gitu. Ya, enggak selalu. Ada Rasulullah. Jadi istilah bahasa kita sholat subuh dengan wudu isya. Ya, sholat subuh dengan wudu isya. Artinya tidak batal. Kalau tidur kan batal. Nah, kuat Rasulullah. Maksudnya ada. Bagaimana kok tiap hari tidak? Maka kadang ada nggak masuk akal orang terlalu berlebihan memuji imam. Siapa imamnya? Lupa. Nah, ya. Dia katakan ya, imam itu sholat subuh dengan wudu isya selama 40 tahun. Masuk akal lah. Ya, kok secara manusiawi tidak masuk akal. Ya, maksud dia tiap malam tuh 40 tahun tuh tidak 40 hari, ya tidak 4 hari itu. Ya, bisa dia ini itu, maka gaya makul kata para ulama nggak masuk akal. Ya, yang benar-benar kekuatan itu. Ya, wallahu a'lam. Wa qad kana katsirun minas salaf lahum, karena
semua itu kadang dipakai akal juga ya. Misalnya ada juga kisah wallahualam dari Imam Syafi'i rahimahullah, katanya Imam Syafi'i sholat tarawih itu sampai 1000 rakaat satu malam. 1000. Antum hitung kali-kali matematika aja lah ya, dari malam ini sampai ya tarawih abis isya lah gitu kan, abis isya sejam 7:30 sampai subuh berapa jam itu? 2, 3, 4, 12 taruh 2 sampai 12 jam ya. 12 jam kan berarti 1 jamnya berapa kan? Ya 100 rakaat misalnya. 1 jam 100 rakaat bisa. 1 rakaat berapa menit? Ya nggak masuk akal gitu lah. Nah itu hitungan gitu aja lah. Bega rukuk sujud berarti gini-gini pun yang 7 menit itu aja orang itu nggak sampai 1000. Nah nggak ada tuan, nggak bisa. Jadi jangan di ini juga ya, akal ya, sehat-sehatin juga pikirnya gitu. Jangan bodoh-bodohin juga. Ya orang cerita yang gini-gini, Syekh fulan dah kagum-kagum, tentu ya. Itu hitungan dulu ya, ini jangan terlalu kagum dengan suatu perkara yang nggak masuk akal. Ya berlebihan karena memuji syekhnya terlalu berlebihan. Waqad qala katsirun minas salaf lahum quwwah. Maka kadang-kadang kebanyakan dari salaf mereka memiliki kekuatan ala tarkit ta'am, untuk bisa meninggalkan makanan wasyarab ma laysa li ghairihi, juga bisa meninggalkan makanan minuman yang itu tidak dapatkan oleh selain mereka. Ada ya wa man kana lahu quwwah, maka barang siapa yang memiliki kekuatan fa amila bima taqwa, maka dia beramal dengan sesuai kemampuan dia. Contohnya adalah Abdullah bin Amr bin As pernah bila membaca Quran, katakan baca Quran itu tamatnya 1 bulan sekali. Kata dia, aku bisa lebih ya. Nah, sebulan berapa kali ya? 3 kali itu dan 10 hari sekali. Ada sepekan sekali. Dia bilang, aku masih bisa. Enggak 3 hari kata Nabi. Aku lebih bisa kuat daripada itu. Kata Rasulullah, orang kok bisa baca Quran kurang dari 3 hari, berarti nggak paham dia apa yang dibaca. Soalnya gitu ya Rasulullah. Maka paling cepat baca Quran tuh 3 hari tamatnya, khatamnya. Itu bisa dihitung tuh, kalau kita mau hitung ya. 3 hari berarti 1 hari kan 10 juz itu. Ya, 10 juz 1 hari itu baca 1 juz itu berapa? Kuat nggak setengah jam? Ya, kalau setengah jam berarti 5 jam baca kan? Nah, itu yang kegiatan lain kan ada lagi. Ya, kalau itu kuat matanya baca-baca terus, kalau cepat juga bacanya 1 juz setengah jam. Ya, itu pun dah cepat baca. Tergantung kecepatan masing-masing beda-beda. Dan itu hitung-hitung. Kuatnya itu kan tentang puasa. Aku bisa puasa. Ya, ini puasa kata Rasulullah dalam sebulan sekian kali atau dalam sepekan ya 2 kali aku bisa lebih. Ya, kemudian baru dia dikasih Rasulullah puasa sehari, puasa berbuka sehari, puasa Daud. Dilakukan. Tapi di akhir hidup beliau justru nyesal kan. Ya, sudah tua dia nyesal, udah kurang kekuatannya. Kenapa aku dulu enggak mengambil rukhsah dari Nabi SAW, keringanan berpuasa. Ya kok sebulan 3 hari kan ayat mubit aja kan, bisa 3 hari. Atau dalam sepekan 2 kali, Senin Kamis. Bisa dia, enggak. Tapi dia enggak mau batalin karena dia udah ucapin depan Nabi SAW, dia mau dia batalin, enggak wajib. Tapi dah dia utarakan ke hadapan Nabi SAW, tetap dia lakukan puasa Daud. Masyaallah. Ya, ini kuat ya. Ya, ada kekuatan tersebut. Baik, maka sini beramal sesuai dengan kekuatannya. Walam yut'ifhu dzalika an ta'atillah. An ta'atillah. Maka jangan melemahkan demikian tersebut ya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Fala haraj, ya itu tidak akan bikin kesulitan, tidak ada dosanya. Wa man kallafa nafsahu hatta at'afahu an ba'di wajibat. Tapi jika dia membebani dirinya sampai itu melemahkan untuk melakukan sebagian kewajiban. Kalau sholat malam wajib dia, kuat dia. Pas subuhnya ketiduran kan, lemah dia, ini salah lagi. Ya, justru yang wajib dulu yang ditekankan. Sunnah. Maka Rasulullah selesai sholat malam istirahat sebentar, pindah ke babasan nanti sholat subuh lagi. Ya ada syarat seperti itu. Fa innahu yunkaru alaihi dzalik. Karena jika dia
membebani dirinya, akhirnya dia lemah dalam melakukan kewajiban-kewajibannya, sebagian kewajiban, maka ini diingkari perkara seperti itu. Ya, tidak boleh kan. Maka sini perkaranya harus sesuai dengan kemampuannya. Wal qismu tsalis, bagian yang ketiga dari perkara yang diamalkan oleh manusia, ma ajrallahu 'adata bihi fid dunya fil a'malil aghlab. Apa-apa yang Allah lakukan yang itu menjadi kebiasaan bagi manusia di dunia, dan juga ini kelompok besar yang paling mayoritas dilakukan di perkara-perkara ini. Ila anqala qad ruwiya an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan telah diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, qala kana ahlul Yaman yahujju wa la yatazawwadu. Dahulu ahlul Yaman, penduduk Yaman, mereka ingin haji. Mereka ingin berangkat haji tapi tidak membawa bekal. Ya, wa yaqulun nahnu mutawakkilun, kami orang yang bertawakal pada Allah. Pergi haji tapi tidak siapin modalnya. Ya, fayahujju, kemudian dia haji. Fayatunal Makkah yas'alunan nas. Nah, tapi akhirnya apa? Dia datang ke Mekah, tiba di situ minta-minta pada manusia. Ya, minta ini, minta makan, minta minum. Fa anzalallahu hada. Maka Allah turunkan ayat. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Maka berbekallah kalian. Ya, karena sebaik-baik bekal adalah ketakwaan. Takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ke sebab. Ya, siapin modalnya. Wa qasul ya Ahmad rahimallah amma yaqudu wa la yaktasib. Dan pernah Imam Ahmad rahimallah ditanya tentang orang-orang yang duduk, dia duduk enggak mau usaha, enggak mau cari nafkah. Ya, yaqulun tawakkaltu 'ala Allah. Ya, aku tawakal pada Allah. Qala yanbaghi lin-nas kullihim yatawakkal. Kata Imam Ahmad benar. Selayaknya, sepantasnya bagi manusia seluruhnya mereka harus tawakal pada Allah. Walakin ya'udu ala anfusihim bil kasbi. Tapi harus dikembalikan perkara itu kewajiban bagi diri mereka untuk mencari nafkah. Jangan duduk. Duduk tidak mau usaha. Bahkan para ulama mencela, para thalabul ilmi pun dicela untuk dia tidak bekerja. Kerja, suruh kejar-kejar. Cari nafkah. Ini banyak usaha seperti itu. Tidak boleh dia minta-minta jadi pengemis terhormat. Ya, terhormat kepada ibu bapaknya kan. Minta itu tidak boleh juga usaha. Waqad kana anbiya yu'ajjiruna anfusahum. Dulu lihat para nabi mereka tuh yu'ajjiru, menjadi buruh pada kita, mencari usaha untuk dapat duit terhadap diri mereka. Para nabi, kerjaan nabi apa? Berdagang kan, mengembala kan. Ini perkara yang dua usaha yang bagus ini. Ya, mengembala sama dagang. Nah, ini perkara para anbiya. Anbiya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'ajjiru nafsah, dan dulu Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah mencari upah. Ya, kerja dia mencari upah untuk dirinya. Wa Abu Bakar Siddiq, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, wa lam yaqulu naqudu hatta yarzuqunallahu. Ya, kami duduk aja sampai Allah datangkan rezeki pada kami. Tidak ada mereka seperti itu. Ya, tidak ada seperti itu. Jalankan usaha. Qala ta'ala, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah. Bertabarlah kalian di muka bumi dan carilah keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, di surah Jumaahnya ayat 10. Wa kharaja Tirmidzi min hadithi Anas qala rajulun. Berkata seorang, ya Rasulullah. Ya, ada seorang tanya, ya. Dia datang kepada Nabi SAW, tapi dia nanya dulu, ya Rasulullah, aqaluha atawakkalu au utliquha wa atawakkul. Aku ikat kendaraan ini dulu, kemudian aku tawakal, atau aku biarkan aja aku tawakal. Kayak gitu ya. Qala iqilha wa tawakkal. Kamu ikat dulu kendaraan itu, bertawakal pada Allah. Kadang Iwan ada juga, pakai motor enggak kunci, aku tawakal pada Allah. Besok hilang motornya kan. Ada gitu. Itu tawakal tuh dikunci dulu, ditaruh tempat yang aman, baru tawakal. Ini dia kendaraan ikat dulu, bertawakal, jangan dibiarin. Nah, ini. Hadza kulluhu isyara ila anna tawakkula la yunafi ityan bil asbab mubahah. Maka ini seluruhnya menunjukkan isyarat bahwa sebenarnya tawakal tidak menafikan, tidak menghilangkan untuk mendatangkan sebab usaha kita ikhtiar yang dibolehkan. Bal qad yakunu jam'uha afdal. Kan kadang-kadang menggabungkan keduanya adalah keutamaan yang paling afdal. Wa qala ya Umar bin Khattab jama'atan min ahli Yaman. Juga sungguh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu
pernah bertemu dengan sekelompok manusia dari penduduk Yaman. Faqala man antum? Kata Umar, siapa kalian? Qalu nahnu mutawakkilun. Kami adalah orang yang bertawakal pada Allah. Tawakal katanya. Qala bal antum mutaakkilun. Nah, tapi kata Umar bin Khattab, bahkan kalian itu mutaakkilun. Wallah, mutaakkilun ini orang yang merusak, justru orang yang kropos, yang lemah. Kalau besi berkarat jadinya. Jadi bukan orang yang tawakal, tapi mutaakkilun, orang yang rapuh, yang rusak. Innama mutawakkilu alladhi yalqi habbahu fil ardi wa yatawakkalu 'ala Allah. Yang orang bertawakal adalah orang yang melemparkan biji-bijian, ditanam biji itu di bumi dulu, baru dia tawakal. Artinya usaha dia. Kok pengen dapat padi, tanamlah padi dulu, baru tawakal. Pengen dapat jagung, tanam biji jagung dulu, baru dia tawakal. Seperti itu. Jangan tawakal berharap langsung aja. Ini salah seperti itu. Ini dicontohkan, jalankan usaha. Ini masalah tawakal. Kita lanjutkan. Ini kesyirikan dalam masalah tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Natafi bihadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.